teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Rizky Ani Fitria dengan NIM 2031311033. Di sini kita akan belajar tentang salah satu aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik motorik. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Apa sih itu perkembangan fisik motorik pada anak usia dini? Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berhubungan dengan anggota tubuh atau fisik anak. Sedangkan perkembangan motorik adalah perkembangan yang berhubungan dengan koordinasi gerak anak. Sehingga fisik motorik dapat diartikan sebagai gerakan yang melibatkan anggota tubuh melalui kegiatan sehingga membutuhkan koordinasi otot. Perkembangan fisik motorik ini terbagi menjadi dua jenis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar merupakan gerakan yang melibatkan otot-otot besar pada anak dan tentunya juga membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, otot-otot besar pada anak ini biasanya terdapat pada bagian tangan dan juga pada bagian kaki. Contoh kegiatan yang dapat mengembangkan motorik kasar itu seperti berlari, kemudian melompat, melempar, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai dua contoh kegiatan yang dapat mengembangkan motorik kasar anak. Yang pertama adalah permainan yang dapat mengembangkan motorik kasar anak. Namanya yaitu memindahkan bola menggunakan kaki dari wadah yang berisi air. Siap, 1, 2, 3. Ayo temennya ngasih semangat. Nah, dalam permainan tersebut dapat mengembangkan perkembangan motorik kasar anak karena menggunakan koordinasi otot tangan dan juga otot kaki. Nah, otot tangan ini digunakan untuk memegang kursi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh, dan otot kaki digunakan untuk memindahkan bola dari wadah yang berisi air ke dalam wadah yang sudah ditentukan. Contoh kegiatan kedua yang dapat mengembangkan motorik kasar anak yaitu adalah kegiatan naik turun tangga, seperti dalam cuplikan video berikut ini. Nah, dalam kegiatan naik turun tangga tersebut sangat dibutuhkan kehadiran orang tua untuk mengawasi anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam naik turun tangga itu kan terdapat koordinasi gerakan otot kaki anak dalam melangkah dan juga menaik turun tangga. Yang kedua adalah motorik halus. Nah, jika motorik kasar tadi melibatkan otot-otot besar, maka sebaliknya, motorik halus ini melibatkan otot-otot kecil pada anak. Otot-otot kecil yang dimaksud yaitu otot yang terdapat pada bagian jari tangan anak. Contoh kegiatan yang dapat melibatkan otot-otot kecil atau otot yang terdapat pada jari itu adalah seperti meremas kertas. Nah, ini kan membutuhkan jari. Yang kedua, contohnya itu seperti menulis, kemudian bisa juga menggambar,
menggunting, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh kegiatan lain yang dapat mengembangkan motorik halus pada anak, yaitu adalah menganyam, seperti pada bagian video berikut ini. Selain kegiatan menganyam, kegiatan lain yang dapat mengembangkan motorik halus anak yaitu melipat, seperti dalam video ini melipat kertas origami. Halo teman-teman, Gitar sedang membuat payung dari kertas origami. Teman ditekan terus dibalikin begini terus ini. Teman-teman, alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas gambar, pensil warna, kertas origami, dan juga lem. Ini tapi belum selesai, kita harus lem bagian sini dulu. Ini hasilnya teman-teman. Sekarang lagi musim hujan nih teman-teman. Jangan lupa membawa payung ya kalau pergi keluar. Nah, teman-teman, setelah kita memahami berbagai jenis perkembangan fisik motorik anak tadi, ternyata perkembangan fisik motorik anak itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Jika perkembangan fisik motorik anak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anaknya juga dapat baik, bahkan optimal. Begitupun sebaliknya, jika perkembangan fisik motorik anak terganggu atau bahkan buruk, maka dapat mempengaruhi prestasi belajar anak, motivasi belajar, bahkan kesehatan anak juga dapat terganggu. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah yang dapat timbul yang terjadi pada perkembangan fisik motorik anak. Masalah yang pertama adalah obesitas. Obesitas atau kegemukan ini dapat dialami oleh anak yang memiliki kebiasaan makan yang berlebihan. Selain itu, bisa juga disebabkan karena kurangnya aktivitas gerak oleh anak, sehingga obesitas ini dapat dicegah dengan melakukan pola makan yang teratur dan juga sehat, dan juga dapat melakukan kegiatan fisik motorik secara teratur. Jika anak sudah mengalami obesitas, maka dia dapat mengalami gangguan pada pernafasannya atau mengalami susah bernafas. Selain itu, anak juga dapat mengalami gangguan pada gerakannya sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, jangan sampai ya anak-anak kita nanti mengalami obesitas, maka dari itu seringlah melakukan latihan gerakan motorik untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Masalah yang kedua adalah masalah dalam keterampilan motorik kasar. Masalah dalam keterampilan motorik kasar ini berkaitan dengan ketidakmampuan anak dalam mengatur keseimbangan dan lambat dalam bereaksi atau bahkan kacau dalam melakukan koordinasi gerakan. Nah, masalah ini bisa juga disebabkan karena kurangnya stimulasi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau bahkan masalah ini bisa terjadi karena terdapat masalah juga pada saraf motorik anak. Masalah yang ketiga adalah masalah dalam keterampilan motorik halus anak. Masalah dalam keterampilan motorik halus anak ini berkaitan dengan ketidakmampuan atau kurangnya kemampuan anak dalam mengkoordinasikan mata dan juga tangan, sehingga dapat mengakibatkan gerakan yang kacau atau tidak sesuai antara mata dan juga tangan. Bagaimana teman-teman pembahasan kali ini? Menarik bukan? Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.